ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وقد قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني هداكم الله أيها الطلاب والطالبات أم طلاب وأبو طلاب حمدا مزيدا وشكرا كثيرا في هذه المناسبة المباركة في شهر Sya'ban. Teman-teman sekalian, terutama para santri yang ada di rumah dan santriwati, Bapak Ibu santri, Bapak Ibu guru sekalian, alhamdulillah hanya atas izin Allah Ta'ala kita bisa bertemu, ya insyaallah dalam suasana yang diberkahi, yaitu bulan Sya'ban, bulan yang sangat luar biasa, yang ada hadis sahih kita disuruh ketika bulan Sya'ban berdoa, yang disampaikan dalam hadis sahih. Nanti saya sampaikan doanya. Tapi kita berkumpul di sini semata-mata kehendak Allah. Kita bisa ngaji dalam bentuk, kalau bahasa Arabnya daringan, bahasa Arab programnya, ya. Kalau bahasa Arab resminya ghairun bashir, tidak langsung, karena langsungnya pakai online-nya di rumah. Tapi minimal ada banyak perkara yang harus kita pahami kenapa Ramadan ini sangat luar biasa. Yang pertama, kalau kita merasa ini diuji, berarti keimanan kita benar. Sebagaimana firman Allah, ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Yang kedua, kenapa kita beruntung suasana wabah kita bertemu Ramadan, Allah akan mengangkat kesulitan. Tadi ayatnya dibaca sama Ustaz Azza, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin memberikan kebaikan, kemudahan, tidak mengendaki kesulitan. Di dalam ayat yang lain, fa inna ma'al usri yusra, sungguh di tengah kesulitan itu ada kemudahan. Maka kita tidak mengurangi program-program itu. Bagi orang yang paham tentang ujian, justru itu orang yang asli itu kalau diuji justru dia dalam kondisi spiritnya kuat. Kalau orang kelas
rendah, ya. Baru S1 atau di bawah S1 berudi aja ngelokro. Jadi kita memang beruntung diuji oleh Allah Ta'ala, karena kita berarti imannya sedang diakui oleh Allah Ta'ala. Yang berikutnya, ciri orang beriman itu memiliki harapan yang sangat besar. Itu ciri akidah. Rajaullah wa yarjuna minallah wa tarjuna minallah ma la yarjun di Quran. Kalian orang beriman memiliki harapan yang sangat besar terhadap Allah, sementara orang-orang yang kafir, orang munafik atau imannya hanya royatan, KTP-nya tok, dia itu malah tidak diuji aja sudah kalah, apalagi diuji. Banyak sekali alasan. Berarti kita sekarang menghadapi masa yang sangat penting, memasuki Ramadan. Jadi ada 3 tema besar. Ramadan yang sangat luar biasa, ya, wabah yang sangat luar biasa di seluruh dunia, dan suasana akhir zaman yang sangat luar biasa. Jadi kita beruntung nih, harapan kita banyak sekali, ya, tanda-tanda bahwa Al-Mahdi itu akan hadir. Kalau Al-Mahdi hadir, akan mengubah suasana yang tadinya penuh dengan kezaliman menjadi sangat luar biasa. Maka kita memulai pertama bulan Ramadan, bulan yang sangat hebat, semuanya sudah tahu. Tadi ayatnya sudah disampaikan Ustadz Azam. Tapi cukup dalam suatu hadis yang disahihkan, dihasankan Albani. Qad ja'akum shahrun adim. Telah datang kepada kalian ini tamu agung, bulan yang agung. Kalau ada tamu, orang tua aja kita persiapannya luar biasa, apalagi Ramadan yang sangat luar biasa. Maka kita walaupun orang ada yang tidak peduli, kita peduli dengan Ramadan ini. Ya. Faradallahu alaikum asyam. Di bulan itu Allah mewajibkan puasa. Alaika bisyam fa innahu la mislalahu. Hendaklah engkau berpuasa karena ini ibadah yang tidak ada tandingannya. Maka kita harus paham itu. Dan sangat banyak kalau kita urek sebulan nggak selesai. Ya. Yang kedua, kita juga sedang menghadapi virus corona, wabah internasional yang kita juga sudah saya berikan rumus-rumusnya, supaya kita itu tidak seperti orang awam, panik ketika menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi. Makanya rumus ini jangan sampai dihentikan menghadapi bulan Ramadan. Ya, nanti saya sebutkan hadis-hadis Al-Mahdi yang sahih, karena kata ulama ini hadis ini sampai mutawatir, kekuatannya sangat tertinggi. Minimal katanya mutawatir ma'nawi, kekuatan hadis yang sangat tinggi sekali. Walaupun banyak orang tidak paham. Rumus yang pertama, jangan sampai di bulan Ramadan ini kita enggak memahami rumus kita sedang diuji. Ayatnya sudah biasa saya bacakan, terutama Mas Wawan, ya. Jadi suratnya Al-Hadid ayat 22-23. Rumus yang pertama diingat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asabakum min musibah fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabillah illa fi kitab min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada satu musibah di bumi dan yang menimpa diri kalian kecuali sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Ini penting sekali. Jadi nanti yang akan terkena corona itu aslinya enggak istilah jauh aja bisa datang.
Tadi baru di-share 7.000 pemudik ke Tembalang dan Banyumanik. Kemarin waktu Geger meninggal itu, yang meninggal ada perawat. Kerjanya bukan menangani corona. Dan di kelas elit di Karyadi. Murid saya yang terkena corona itu, spesialis Arab, sudah 4. Bayangkan tuh. Tapi maklum kerjanya mungkin setiap hari dengan ya yang terkena virus corona. Banyak sekali dokter spesialis yang sudah terkena. Jadi kalau kita nggak terkena itu bukan karena kita bukan dokter, karena itu takdir Allah yang ada di Lauhul Mahfuz ya. Min qabli an nabraha, dan Allah itu sudah membikin Lauhul Mahfuz sebelum kalian ada. Inna dzalika 'alallahi yasir. Itu sangat mudah sekali bagi Allah. Kenapa? Likaila ta'sa 'ala ma fatakum, agar kalian itu jangan bersedih apa yang telah menimpa lewat bagi kalian. Wala tafrahu bima atakum, dan kalian tidak bangga berlebihan terhadap apa yang menimpa kalian atau sedang kalian alami. Wallah la yuhibbu kulli muhtalin fakhur. Allah tidak mencintai orang-orang yang membanggakan diri. Ini rumus begini tuh gak boleh lupa kita ini. Sebab hampir orang-orang saat ini tuh gak pernah, karena setiap hari ngurusi berita, bingung-bingung. Ya. Berikutnya adalah ini menguat rumus itu. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah timpakan kepada kita. Wa maulana, dialah satu-satunya Allah penguasa kita. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah kita tawakal. Rumus ini harus dipegang, apalagi di bulan Ramadan. Banyak fatwa-fatwa ngawur ya. Contohnya seorang aktivis berfatwa puasa nggak wajib, jadi ganti fidyah aja karena musim corona. Fatwanya lah mungkin ya usul. Fatwa itu jangan ngawur. Lagi kita itu hobinya kadang-kadang ngikuti fatwa yang ini orang Indonesia. Hobinya mencari fatwa yang paling sesuai dengan hawa nafsu. Bukan yang benar, tapi yang tenar. Bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Ini kebanyakan. Maka hati-hati. Rumus yang kedua, setiap ada musibah yang menimpa kepada kita, itu awali sesuai dengan hadis sahih. Paman wajada khairan falyahmadillah, kebaikan kita memuji Allah. Paman wajada khairan dzalik fala yalumanna illa nafsak, yang disalahkan dirinya sendiri. Demi Allah, saya itu terkena musibah tidak pernah sedih dengan yang menimpa saya. Justru kalau saya nangis itu bukan sedih apa yang menimpa saya. Saya ingat ibu saya. Setiap saya menangis itu bukan karena diri saya. Saya nggak merasa sedih. Bahkan saya cerita ketika saya jatuhnya bukan 1-2 kali, dan itu tidak ada satupun yang tahu. Tapi nggak pernah sedih. Tapi kalau ingat ibu saya baru saya sedih. Maka Allah mengingatkan, ini rumusnya penting sekali, karena banyak di antara kita kaum muslimin khususnya di Indonesia nggak pakai rumus ini. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang terjadi di tengah-tengah kita, fabima kasabat aydikum, ini disebabkan dosa-dosa kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah maafnya, maha maafnya sangat banyak. Seandainya setiap kesalahan langsung dibalas lenyap, kita itu sudah lenyap di muka bumi. Artinya apa? Ini penting sekali. Ini rumus kedua. Nah, rumus ketiga dalam hadis Sahih Muslim ini rumus penguat. Jadi kita nggak pernah takut menghadapi semacam ini, tapi senantiasa waspada. Maka di jarak-jaraknya
beri kawaid, rumus. Ini hadis Sahih Muslim ya. Perhatikan ini penting sekali bagi kita, karena kita itu orang Islam tapi yang diyakini itu hanya informasi yang nggak jelas. Ini hadis Sahih Muslim. Kataballahu maqadirul khalaik, Allah sudah membuat semua takdir makhluk qabla an yahlukas samawati wal ardh, sebelum menciptakan berbagai langit dan bumi, bihomsina alfasanah, 50.000 tahun. Artinya apa? Kejadian yang hari ini ada sudah tercatat 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan. Dan itu wajib diyakini. Karena apa? Ini hadis Sahih Muslim. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hebat sekali. Karena kita itu setiap hari otaknya nempelnya sama info yang ada di berita, telinganya dengar ada yang berita, tapi hadisnya nggak dibaca, maka kita itu terpengaruh. Kadang-kadang dia tuh nggak ngerti kitab, tapi menyimpulkan sendiri. Ini yang kasihan, banyak sekali masyarakat yang kalau ada fatwa yang dia menguntungkan. Contoh yang paling konkret itu fatwa yang diberikan kepada pegawai, terutama pegawai negeri. Gak usah mangkat, mendukung semua itu. Karena mereka sesuai dengan hawa nafsu. Gak kerja digaji, ya kabeh wong seneng. Nah ini penting sekali. Tapi bukan berarti kita sembrono, tetap harus waspada. Ya, memperhatikan kaidah-kaidah yang disampaikan oleh MUI. Misalkan cara kita kumpul, cara kita duduk, jangan terlalu dekat, menjaga jarak yang sudah direkomendasikan. Rumus-rumus ini sangat penting, apalagi di tengah-tengah Ramadan nanti fatwanya semakin banyak sekali. Dan ini semuanya adalah qot'i, pasti, mutlak. Berikutnya ini sangat penting karena ini juga menyangkut masalah yang kita harus optimis. Dan para ulama sudah sepakat. Ini waktunya sudah sangat dekat, bukan dekat. Yang pertama, yang meriwayatkan Al-Mahdi kan ada yang maudhu, palsu, ada yang dhaif, lemah, ada yang hasan, ada yang sahih. Saya membaca hanya 2 level, yang sahih dan yang hasan. Ya. Saya hanya membacakan 2, yang sahih dan yang hasan. Yang hasan sahih berarti tingkatannya di atas hasan. Dalam kitab Mishkah hadis nomor 5452. La tadhabud dunya hatta yamlikul arab rajulun min ahli baiti yuwati ismi. Tidak akan kiamat dunia, tidak akan hancur sebelum ada seorang laki-laki menguasai Arab. Ya. Dia dari ahli baitku. Ini hadis hasan sahih, tinggi kedudukannya. Ya. Namanya seperti namaku, namanya Muhammad bin Abdullah. Ini harapan. Dan ada asar sahih, salah satu kemungkinan datangnya itu yang diprediksi ilmiah oleh Direktur NASA akan jatuhnya Tuhon itu tanggal 8 Mei berbarengan dengan 15 Ramadan. Ya, prediksi ilmiah, kita tidak wajib percaya mutlak. Ya namanya prediksi ilmiah, orang ngajar matematika, fisika, itu prediksinya ilmiah. Ya, saya ngerti banget kalau prediksi ilmiah. Wong saya itu belajar matematika lama banget. Juara lagi. Kalau belajarnya nggak pernah juara, ya ngerti sekali prediksi. Makanya kita kalau ada prediksi itu diperhatikan. Saya bacakan lagi sekarang hadis sahih, ya. Hadis yang saya bacakan ini harapan yang sangat besar, yaitu hadis tentang Al-Mahdi dalam Sahihul Jami nomor 6734 di Sahih ini. Al-Mahdiyu min itrati. Al-Mahdi itu keturunan saya, kata Rasulullah. Min waladi Fatimah,
dari keturunan Fatimah. Fatimah punya anak namanya Hasan. Ini perbedaannya dengan Syiah. Ini Ramadan ini memang luar biasa. Salah satunya karena sudah sangat dekat sekali. Ya. Ungkapan-ungkapan itu sangat banyak sekali. Bahkan ada hadis Hasan ya, yang sangat banyak sekali. Salah satunya hadis Hasan dalam Sunan Ibnu Majah nomor 687. Nah, habis itu kita bahas Ramadan utuh. Diperhatikan, ini cirinya Al-Mahdi. Jadi Al-Mahdi itu akan datang, dan ciri kalau Al-Mahdi datang itu kita akan mendapatkan qistan wa adlan, keadilan. Ya, nih Al-Mahdiyu minni ajlal jabah, orangnya itu badannya keker ya. Aqnal anfi, hidungnya mancung. Yamlaul ardu qistan wa adlan, yang akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kesejahteraan. Kama mala'at jawran wa zulman yamliku sab'a sinin, sebagaimana dulunya muliat, makanya muliat dipenuhi kesewenang-wenangan dan kezaliman. Dia akan berkuasa, salah satu hadisnya dia adalah 7 tahun. Banyak sekali. Jadi saya hanya membacakan yang tingkatnya hasan dan sahih. Sekarang kita masuk Ramadannya. Berarti Ramadan ini luar biasa bagi orang yang ngerti. Tapi sayangnya yang baca gini-gini itu jarang. Bacanya hanya yang di TV, yang di medsos, kasihan sekali. Yang pertama, bagaimana kalau kita ingin Ramadan ini sukses? Nah, gampang. Makanya kita latihan ahlan wa sahlan ya Ramadan. Nah, sekalian Ustaz Ahmad belajar bahasa Arab. Ahlan wa sahlan ya Ramadan, bahkan ada nasidnya. Ya Ramadan, ya Ramadan, ji'na ilaika bil ghufran. Saya hafal kecil. Setiap Ramadan itu bareng-bareng di depan masjid begitu nasidnya. Nah, karena Ramadan satu bulan yang sangat hebat sekali. Makanya al-i'tad, al-isti'dad, i'tad atau isti'dad boleh bidukhuli syahri Ramadan. Ternyata persiapan Ramadan yang sangat penting itu apa? Al-istidad ma'nawi, persiapan mental kita. Ada nggak mental kita yang nggak disiapkan? Dan sederhana persiapannya. Andakunu sahsiatan mufarrihatan. Kita sudah bahagia belum? Wah, banyakan orang malah nggak bahagia, bilang Ramadan piye wong saiki masanya krisis. Kemarin ibu-ibu jualan di sini. Saya juga heran kok satpam bisa masuk ibu-ibu. Jadi saya bilang itu diberi itu baju ya, boleh dijual, diberi juga uang. Ya, karena kita kan nggak beli, kasihan toh. Ya ada yang beli tuh, yang beli gorengan ibu-ibu. Jadi dia tiba-tiba masuk musim satpam dan sholat, itu kan bahaya. Ya, tapi kan kita nggak ngusir, tapi kita tak tanya, panjenengan punya masker nggak? Punya. Kalau nggak punya tuh, saya punya. Kemarin ada yang ngaji nggak bawa masker, tak beri masker 2. Karena kita ingin sesuai dengan perintah pemerintah yang sahih, tapi bukan membebek aja. Andakunu sahsiatan mufarrihatan, bahagia. Ini ciri orang yang mau sukses Ramadan. Nah, ternyata bahagia itu harus latihan. Makanya di TK, mari kita bahagia, latihan bahagia. Kok ngerti? Memang ini Quran. Ini suratnya, surat Yunus ya, ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan nikmat karunia dari Allah dan rahmatnya, fa bidzalika, maka yang demikian falyafrahu, hendaklah mereka berbahagia.
Ini nikmat yang sangat besar. Kok kita bahagia aja nggak bisa, hanya gara-gara wabah corona. Naudzubillah min dzalik. Ini benar-benar nggak ngerti dalil nih. Kasihan. Padahal kebahagiaan kita tuh besok di akhirat akan ketemu di sorga. Bagi laki-laki misalkan dengan bahagia, misalkan Mas Azam, boleh jadi salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, dijemput 100 bidadari. Ya Allah, hanya bahagianya toh, bahagia Ramadan. Padahal 1 bidadari aja mungkin boleh jadi Mas Azam lihat langsung pingsan. Dijemput 100 bidadari, hanya bahagia. Memang Allah kan kalau membalas sesuatu yang besar karena rakitan emosional, desain psikologis kita. Ana ingda dunya abdi bi, saya tergantung prasangkanya. Jangan dikira orang yang sholatnya sampai malam gak tidur itu dia dapat pahala. Boleh jadi dia malah dicela oleh Rasulullah karena tidak membangun kebahagiaan di dalam jiwanya. Orang munafik itu disebut munafik apa? Karena kalau umat Islam bahagia dia sedih. Ya. Ini hati-hati nih, membangun kebahagiaan itu penting sekali. Makanya kita langsung bikin ini biar kita masih sudah insya Allah nanti dicat itunya. Ini minimal yang hijau-hijau ya. Cara ini adalah cara yang dibiasakan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ad-dani'ah biduhuli syahri Ramadan. Kebiasaan Rasulullah kalau mau bulan Ramadan itu memberikan woro-woro. Bahasa asing Jawa, woro-woro. Para sahabat itu disuruh biar dia persiapan Ramadan. Ya. Tahniah bukan hanya kelahiran. Ramadan itu nikmat yang sangat besar sekali. Ini jadi kita ya sebelum orang lain bahagia kita dulu dong bahagia dulu. Pahalanya kalau ikhlas bahagia itu luar biasa. Ya. Yang kedua ini sangat penting sekali. Antakuna sahsiatan abidatan bitazwidil ibadah as-sahihah. Bagi yang kita tidak ada halangan udzur syar'i, sekarang saatnya kita menambah berbagai macam ibadah. Saya sejak tahun berapa ya? Hanya dulu kan bedanya kalau setiap Ramadan kan saya muter-muter terus. Pernah Ramadan itu hari pertama ya sampai terakhir itu enggak berhenti. Dan biasanya saya itu 10 hari enggak berhenti terus daurah Ramadan. Apalagi dulu zaman saya belum punya pesantren. Daurah Ramadan itu dari pagi sampai malam. Dari berbagai instansi perguruan tinggi. Ya. Jadi kita disuruh menambah ibadah kita. Berbagai ibadah, jenis ibadah. Bi anwa al-ibadah as-sahihah. Apa saja ibadahnya? Ini ada hadis sahih yang sering saya bacakan, yaitu hadis sahih Muslim. Rasulullah itu kalau bulan Sya'ban itu ibadahnya sangat luar biasa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir wa yubtiru hatta naqula la yasum. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahri qad illa Ramadan wa ma ra'aituhu fi syahri aktsar min siyaman fi Sya'ban. Beliau itu kalau puasa Sya'ban itu hampir mentok, puasa terus. Hadis sahih Muslim. Kita nggak bisa Pak Ustaz berani puasa Ustaz. Ya udah sedekah terus. Baca Quran terus. Ini bulan yang sangat luar biasa. Anak-anak kan dulu biasanya gitu. Kalau menjelang Ramadan kita diprogram. Ini programnya gimana? Guru aja mungkin ada yang tidak bisa memprogram. Sya'ban ini punya tarbiyah dzatiyah. Ya. Jadi memang begini, ajaran Islam itu sangat ilmiah sekali. Berikutnya, persiapan berikutnya ini yang penting sekali.
persiapan intelektual kita. Al-istidad aklan, persiapan intelektual kita, bitazwidil ulum ad-diniyah asy-syar'iyyah. Ilmu kita aslinya Ramadan itu banyak sekali kita baca ya, 1 tahun nggak selesai. Kenapa Imam Bukhari mengatakan dalam kitab sahihnya al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Kita mau berkata besok Ramadan, mau kultub, mau ngimami, ilmunya urung ono. Mau poso, ilmunya pas-pasan. Nah, maka Imam Bukhari orang yang sangat luar biasa ini. Sejarahnya kalau kita ngerti manaqibnya beliau gimana menangis itu. Saya tuh mendengar manaqibnya beliau tuh nggak berhenti menangis. Karena orang hebat sekali. Beliau tuh buta total, bisa melek sedia kala. Ya, salah satunya Quran dan hadis. Nih, salah satunya di dalam surat yang sangat terkenal sekali saya sering bacakan. Wala taquma laisa laka bi ilmun. Kamu jangan masuk apa saja tapi kamu kecuali harus diawali dengan ilmunya. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anu mas'ula. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Salah satu ilmu penting hadis sahih. Kalau bulan Sa'ban kita membaca doa Allahumma ahillah alaina bil yumni wal imani was salamati wal islam Rabbi wa rabbuka Allah. Ini doa sahih di bulan Sa'ban yang dibaca Rasulullah dan para sahabat. Ini penting sekali ya. Jadi ini berikutnya waktunya masih ada berapa Pak Ahmad? Tambah 19, berarti sebentar lagi tanya jawab. Ini doa sahih tadi saya ulangi. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islam Rabbi wa rabbuka Allah. Nah, kemudian yang terakhir, banyak sekali kalau kita baca nggak bisa selesai nih. Ya. Al-isti'dad al-hissi. Al-istidad jisman, persiapan fisik kita. Bihibdit tabi'at minal badani wan nadhabah wad dihan min halil buyut wal masjid wasyawari wa ghairihim. Nah, ini kita biasanya ini sudah mulai kerja bakti lingkungan. Tapi kan ini musimnya sepi. Ya. Maka kita hanya masjidnya yang kita sudah bagus ini. Kemarin yang datang pegang-pegang terus, mungkin bagus gitu ya. Ya kan minimal mereka merasakan megang-megang satronya. Jadi kita menjaga badan kita. Saya aja ada yang usul, Ustaz gak usah puasa, puasa. Kenapa saya itu usul gak puasa? Real, karena saya itu harus makan obat 2 jam setelah makan. Jadi ada makan setelah makan obat, setelah makan, dan sahur makan 2 jam. Berarti kan, makanya saya bilang ya nanti ya gampang, HP-nya dipasang jam 2 kita udah sahur pertama. Ya. Sebenarnya obatnya bagi saya tuh nggak penting bagi saya, tapi karena ini nasihat dari orang penting, apalagi itu murid saya. Dan dia ikut kontribusi membiayai 100% di rumah sakit sama seluruh perangkatnya. Dan itu kan kita disuruh pas'alu ahla dzikri. Obatnya bukan obat apa, obat brand gitu loh, biar cerdas itu. Ya, obat saraf. Sebenarnya obat begitu saya kan sudah nggak perlu, sudah cerdas juga. Loh, kalau cerdas mungkin juga cerdas, bisa dilihat di rapotnya, di ijazahnya, di nemnya. Tapi kan nasihat semacam itu kan penting diikuti. Tapi saya kadang-kadang juga, kenapa murid saya itu memberikan brand gitu. Ibu saya dulu kalau belajar itu di rumah, kamu kok belajar terus nanti soak gitu, baca buku terus.
Dan saya paham, mungkin ini saatnya Allah menolong kita dengan sebab ini, dan minumnya itu lama, sampai 6 bulan, bayangkan. Padahal saya udah nggak ada keluhan sedikit pun sejak kita sakit itu, masalah yang berhubungan dengan otak. Ingatan saya nggak ada hilang sedikit pun, hafalan saya nggak ada yang hilang. Ya, tapi ya namanya dokter kan ya wajar ya. Disuruh makannya kalau bisa sampai 6 bulan. Nah, berarti 6 bulan nanti ini kita baru sebulan lebih sepekan. Ya. Jadi kita jaga, makanya saya jaga apalagi di persiapan Ramadan. Tapi insya Allah saya sudah niat. Seandainya nanti gak kuat, minimal sudah niat. Kalau sudah niat, innamal a'malu binniyat. Allah akan memberikan sesuai dengan niatnya. Tapi saya nggak ada sedikit pun tidak ingin puasa. Makanya diusulkan nggak puasa, minum obatnya susah, saya enggak. Malah saya bilang nanti sahur pertama jam 2 pakai HP, baru menjelang sahur terakhir minum obatnya itu. Katanya sama kurma. Oke. Ya. Dan saya itu sudah kuat banget, kaki-kaki ini sudah normal semua, hanya belum bisa lari. Jadi kalau jalan itu sudah nggak ada keluhan sedikit pun, termasuk kita jalan semuanya. Hanya tadi malam saudara saya tanya, lari-lari sudah kuat? Loh ya lari ya belum toh, masa baru 1 bulan harus lari-lari. Itu pun saya jaga, kalau jalan saya jaga pelan-pelan. Karena banyak yang takut kalau saya jalan, saya ke WC banyak yang takut. Padahal saya sudah bisa semua, ya. Tadinya dilayani semua, bahkan itu tadinya diceboki, ya. Itu hanya berlangsung berapa hari. Habis itu saya cebok sendiri, sudah bisa semua, nggak ada yang kesulitan sedikit pun, ya, nggak ada kesulitan sedikit pun, sudah normal semua, ya. Tapi kita ingin mental kita minimal sadar kita ingin berpuasa. Nah nanti kalau nggak berpuasa, makanya mentalnya itu paling penting. Ya, mentalnya sangat penting. Jadi badan kita sudah dijaga sudah. Nah, kalau bisa ya ini pekan-pekan ini masuk ya peningkatan gizi ya, minimal jus usul ya, jus meningkatkan kualitas badan kita. Ya, kebersihan, nah sudah setiap hari, ya, masjid sudah, rumah sudah, yang jalan yang kita enggak karena kita terkait masalah virus corona dan yang lain-lain. Yang biasa tidak mandi dibersihkan. Kalau di kampung saya kalau Ramadan masuk pada keramas, ngerti nggak keramas? Zaman saya kecil itu pakainya oman. Oman tuh ngerti oman nih. Ayo nih bapaknya ini wong daun ngerti. Jadi orang ibu-ibu itu bakar oman ya. Tempatnya saro mungkin nggak ngerti. Dibakar, habis dibakar langsung keramas, cuci habis kebersihan. Itu memang ternyata itu ajaran-ajaran Rasul suruh menjaga kebersihan semua badan kita ya. Lingkungan kita, rumah kita, masjid kita. Saya kira itu persiapannya sederhana teorinya. Tapi prakteknya susah. Sebab boleh jadi ada yang mereka sudah terbawa provokasi. Ya, fatwa orang jalanan yang katanya puasa tidak wajib, hanya membayar fidnya saja. Dan yang terpenting kita nggak menghentikan sesuatu yang sangat urgen dalam Ramadan. Karena ini amal yang sangat penting. Contohnya apa? Buka puasa. Hanya bersamanya nggak ada. Adanya buka puasa dalam bentuk online dan daring. Pembukaannya nanti tambah tentang rumus-rumus menghadapi musibah ini. Jadi kita tetap. Jadi karena saya kan dulu kan saya nggak seperti ini. Ini nyun sewu ya, rezeki Allah dulu hampir 100% dari saya itu. Kalau saya habis Ramadan itu rezeki itu banyak sekali. Setiap pengajian penuh. Saya ngaca diri saya dulu.
Kalau saya bunga pesantren enggak, saya tuh sudah amplop nggak seperti dulu. Jadi kalau Ramadan itu amplopnya ustadz-ustadz yang biasa diberi amplop, nggak ada daurah Ramadan dan pengajian piye. Sementara anaknya banyak. Nah ini maksud saya salah satu ya segmen yang akan disakati kita di buka puasa, diberi buka puasa adalah para dai, ustadz, orang ahli ibadah, para guru yang dia punya beban yang banyak. Bahkan guru kan berimbas juga. Biasanya gajinya ada piketnya rono, gitu. Nah ini penting, makanya kita itu sebagai seorang guru ya prihatin sekali. Makanya tetap ada, dan nanti segmennya tambah luas. Kalau khusus zakat infak masih, tapi kalau khusus buka puasa online masih. Makanya harus pakai proposal. Saya kira demikian. Tanya jawab apa saja ya yang berhubungan dengan puasa dan lain-lain. Nih saya sampaikan dulu, kembalikan kepada Mas Dani dulu ya Mas Wan ya. Setawan, silakan tanya apa saja. Setelah selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo asatid maupun asatidah yang ingin bertanya. Itu Mas Wan. Salmawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama, bagaimana cara kita iktikaf di tengah situasi yang tidak boleh berkumpul di masjid? Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita menghadapi jika benar dukhan itu datang pada tahun ini? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung kita jawab. I'tikaf itu memang masyru', disyariatkan. 4 madhab ya. Wa antum ma'akifuna fil masajid. Luzumul masjid ibadatan. Kita bertempat tinggal di masjid khususnya 10 hari terakhir dalam rangka ibadah. Para ulama hilaf. Ya, kalau gurunya Imam Syafi'i ya, Said bin Musayyab itu itikaf itu kayak Albani, hanya 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Kalau jumhur terutama Imam Nawawi di madhab Syafi'i, wa antum ma'akifuna fil masajid. Semua masjid. Tapi syaratnya masjid itu harus ditegakkan sholat 5 waktu, tidak boleh berhenti. Berarti dia harus digunakan untuk sholat Jumat. Nah, bagaimana sekarang? Nah sekarang kalau itikaf ya dibikin aja itikafnya, jarang-jarang kan. Apalagi masjid tempatnya Mas Wan kan katanya masjid. Ya. Kita nanti sini buka itikaf juga. Buka puasanya gimana? Ya disediakan tapi jangan bareng-bareng. Kalau bareng ya makanya jauh-jauh. Semampunya. Kita tetap dalam kondisi apapun ibadah ini tetap dijalankan. Ibrahim menyalahi aturan, duduknya geser, iya. Ya. Kita tuh ingin dalam kondisi apapun ibadah tetap berjalan, tapi kita mengindahkan SOP protap yang diberikan orang-orang yang ahli. Ya. Berarti kalau nggak itikaf, ya itikaf kan sunnah. Hanya Rasulullah memang bedanya dengan kita, itikaf terus, tapi kita nggak pernah itikaf, bedanya di situ. Ya. Yang kedua pertanyaan, bagaimana kalau duhon benar-benar terjadi? Makanya saya suruh menyiapkan. Tanya, Bi nanti kalau duhon bagaimana? Kaib kasihan sekali gitu. Saya siapkan lilin. Kenapa lilin? Karena kalau duhon itu dalam kitabnya Syekh Mutayyab kan semua lockdown teknologi, shutdown, ya, semua teknologi berbasis besi kelistrikan itu berhenti semua. Nah, ada yang tanya, bagaimana itu nanti airnya? Ya, api kan ada sumurnya, nanti pakai timba.
Ya, memang ada ya prediksi yang diramalkan direktur NASA bahwa meteor yang jatuh yang besar itu akan jatuh tanggal 8 Mei sekitar 15 Ramadan dari Indonesia. Tapi kan kalau tahu persis nggak ada yang tahu. Wong hadisnya itu antara dhaif dan palsu. Itu kan dari athar. Ya kita nggak berharap, tapi kita manusia yang siap. Ya, kalau enggak, ya kita persiapan yang lain dong. Ya, jadi makanya wa'iddu lahum mastata'tu min quwwah. Jadilah orang yang senantiasa ada persiapannya. Kalau kita kan sebenarnya biasa di rumah ya. Yang orang susah kan yang ditangkapi kan orang yang biasa keluyuran. Makanya kalau musim lockdown itu ya mereka nggak bisa di rumah. Kalau saya sangat biasa di rumah. Di kamar terus ya bisa. Ya, hanya terlalu lelah kalau lihat laptop terus. Jadi persiapan aja. Persiapannya adalah doanya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Ada doa-doa yang diberikan oleh para ulama. Saya punya doa-doanya. Ya. Jadi persiapan kita semua. Saya sudah persiapan bunkernya udah siapkan nih, lantai dasar. Tuh yang nggak ada. Tapi kan kita bukan meyakini sebuah prediksi pasti. Wong kita itu punya kebiasaan senangnya make. Pesawat kan dulu prediksi, tapi saya make terus kok enak juga ya. Nah, ya prediksi kan belum tentu. Ya, prediksi ilmiah belum tentu terjadi. Namanya hakikoh tajribiyah, kebenaran relatif. Kalau Quran sunnah yang sahih, hakikotul mutlak, kebenaran yang pasti. Kalau tafsiran itu relatif. Saya gitu tinggal persiapannya aja ya Mas Wawan ya. Jadi tinggal persiapan kita semampunya tuh ya, yang kita mampu. Kalau Mas Wawan mampu membangun istana di bawah tanah ya nggak apa-apa. Sesuai dengan kemampuan aja. Terima kasih. Ini Mas, mungkin yang ibu-ibu mungkin pakai ngacung atau pakai langsung. Ya, siapa? Ya, monggo. Bismillah. Saya akan membacakan pertanyaan dari Afwad dari Julias menanyakan apa doa khusus supaya umur kita disampaikan oleh Allah di bulan Ramadan. Karena banyak sekali orang-orang itu di bulan Syawal ini mengharap di bulan Ramadan. Tetapi banyak juga yang ketika mengharap di bulan Ramadan diwafatkan oleh Allah di bulan Syawal, sehingga tidak menjumpai Ramadan. Apakah ada doa khusus untuk syukuran? Ya, tadi doa tadi yang biasa dibaca sahabat. Allahumma ahillah alaina bil yumni wal iman was salamah. Ini saya, Anda boleh ikuti boleh enggak, karena ini bukan hadis ya. Saya itu khusus kalau habis sholat itu zikir khususnya salah satunya sujudnya diberi kebiasaan Rasulullah, tapi saya nyontek. Ya salam, ya salam, ya salam. Termasuk zikir habis sholat. Salah satu zikirnya gitu. Semua yang ada yang dilakukan Rasulullah dan itu hadisnya sahih, kita lakukan semua semampunya. Lama sekali, tapi kan untuk diri sendiri. Antum gak harus ikut. Ya, doanya kan ada, doa keselamatan, wassalamah wal islam. Ya. Jadi ini doa sahih. Kalau di Albani seingat saya hadis ini hasan ya. Dipakai aja itu doanya. Pakai doa itu. Bagus sekali. Terima kasih. Ya. Demikian tadi kajian yang telah disampaikan oleh Ustaz Dr. Besar Soleh. Satu dulu Mas.
Ya, kita tutup dulu kajian kita sementara. Nanti kita ada pertanyaan sambil jalan bisa. Termasuk kalau ada bapak-bapak, ya para santri di rumah ada pertanyaan bisa. Kalau nggak sabar langsung WA aja atau telepon sama saya. Nanti insya Allah kalau bisa saya jawab. Sekiranya demikian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari kajian yang telah disampaikan oleh Ustaz Dr. Sasori. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang terakhir adalah penutupan. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian acara yang telah kita lalui. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.